teori tidak saya akan ulangi ya. Masuk saja praktek. Oke, kita masuk ke elektroterapi. Kemudian muscle stimulation. Kita akan menstimulasi otot untuk kontraksi menggunakan Russian stimulation atau Russian current. Oke, kita pilih Russian current atau Russian stimulation. Kemudian kita pilih channelnya. Kita bisa menggunakan satu channel atau dua channel sekaligus. Ini saya contohkan satu saja dulu. Kemudian waktunya misal 10 menit, tergantung kebutuhan nanti sesi terapinya, sesi latihannya seperti apa. Karir frekuensi 2,5 kHz. Ini spesifik ditujukan untuk kontraksi otot. Berfrekuensi 50 Hz sudah sudah dalam alat seperti itu untuk protokol 10-50-10. Yang perlu kita rubah di sini sebenarnya semuanya sudah sesuai dengan ini ya, parameternya ya. Yang bisa kita rubah di sini adalah set program. Set program ini kita rubah ramp up time. Ramp up time itu ketika kontraksi otot memendek. Ketika kontraksi otot memendek. Ini lebih cepat, ya ini sekitar 1 detik. Yang disarankan 1-2 detik. Untuk kontraksi memendek, kontraksi konsentrik ini adalah 1 detik. Sedangkan ramp down-nya ini untuk kontraksi eksentrik 2 detik. Jadi kontraksi konsentrik otot memendek 1 detik, kontraksi eksentrik, kontraksi otot memanjang 2 detik. Selesai. Pakai CC karena elektrodenya tidak kita gerakkan. Oke, kita aplikasikan. Oke. Pada vastus medial oblikum. Ya. Medial Harusnya oblikum. kalau segmennya kecil, elektrodennya juga Oblikum. kecil. Kita tidak ada segmen kecil, kita pakai elektrode yang besar. Elektrode ini diletakkan pada perut ototnya, belly ototnya, bukan pada origo atau insertio. Karena di origo insertio tidak ada neuromuscular junction. Adanya neuromuscular junction pada belly otot, pada perut otot. Nah, elektrodenya terlalu besar, harusnya kecil, sehingga kita bisa menempatkan sesuai dengan aturannya, di mana satu elektrode dan lainnya ini paling tidak selisih 1 elektrode. Kalau ini kan nggak mungkin, karena terlalu besar. Tapi nanti kalau di lapangan silakan disesuaikan dengan protokolnya. Nanti aku dekat flash share video. Insya Allah video yang hari ini. Ya berarti cewek nggak bisa tuh. Bisa bukan lagi. Klik kanan sayang. Harus di muscle belly, muscular junction. Ini aku nggak foto-foto. Kalau elektrode yang sekarang ini sudah canggih, itu elektrodenya dia sudah adhesif. Dia tidak pakai kabel tapi pakai Bluetooth. Itu yang canggih. Bluetooth. Di alatnya ini nggak sebesar ini, alatnya kecil kayak radio kecil itu, ditaruh di sini. Kemudian antara alat dan elektrodenya dia pakai Bluetooth, nggak pakai kabel. Oh, kabel itu dia akan menghalangi. Coba berdiri. Ya, di sana coba. Oke, nanti gerakan seperti ini. Satu kaki di depan. Posisi aktivitas aku Ya, nanti ketika terstimulasi, ini sedikit menepuk seperti ini. Agak ke belakang sedikit. Oke, nanti lanjut. Nanti enggak. Ya, naik. Oke. Kalau seperti ini kontraksi konsentriknya ketika apa? Eksentriknya ketika apa? mundur. Quadricep. Kontraksi pendeknya konsentriknya ketika apa?
Memendeknya saat lurus. Ketika lurus. Jadi ketika lurus dia 1 detik. Ketika turun ke sana 2 2 detik. detik. Karena dia kontraksi ini agak belakang lagi. Coba. 1, 2, tarik 1. 1, 2, 1. 1, 2. Kalau pakai apel kita nggak bisa berjalan. Kalau pakai Bluetooth kita bisa 1, 2 mengikuti tracknya atau sambil berjalan lari. Oke, kita mulai. Oke, pertama setelah kita setting seperti ini sebenarnya tidak perlu berubah karena sudah jadi ya parameternya. Kita cuma merubah waktu yang dibutuhkan, itu sesi latihan dan sesi program make up and down tadi. Kemudian up-nya 1 detik, kontraksi konsentrik. Hold time ini dia lamanya stimulasi 10 detik, nggak boleh lebih dari 10 detik karena otot bisa cepat lelah. Dihindari otot kelelahan. Kemudian rem down-nya ini ketika kontraksinya eksentrik. Kita pakai 2 detik. Kemudian interval time ini untuk istirahat antara kontraksi pertama dan kontraksi selanjutnya selama 50 detik. Sehingga 10 detik kontraksi, 50 detik istirahat. Oke, untuk memulai kita klik di intensitas. Kita tingkatkan. Jangan dilepas intensitasnya sampai benar-benar tercukupi dosisnya. Sampai dia kontraksi. Kalau dilepaskan nanti akan kembali ke 0. Sudah mulai terasa? Belum? Sudah mulai terasa? Sampai kontraksi ya, sampai ototnya menegak. Ototnya menegak ini ya. Oke, misal segitu, gini, 29. Dia kan turun sendiri ya. Tandanya pause ini ya. Nah, untuk memulai kita klik yang orange ini, kita start, dia akan play, dia akan selama 50 detik istirahat dulu, habis itu dia stimulasi 10 detik. Ini 50 detik dia istirahat dulu, nanti ketika mulai terstimulasi lakukan gerakan tadi ya, turunnya 2 detik, naiknya 1 detik Selama 10 detik. ya, selama 10 menit, nanti totalnya ini 10 menit. Maksudnya istirahatnya kan 50 detik. Iya, Itunya 10 10 detik tadi ya. Melakukan gerakan itu selama 10 detik. Ini sampai kontraksi. Kalau pada klinis yang sering digunakan, nah ini dia naik sendiri. 1, oke, lagi, terus, oke, lagi, oke, istirahat, dia turun lagi, nanti naik sendiri. Nah, biasanya atlet membawa barbel 50 kilo, 70 kilo. Intensitasnya berapa? 29 ya. Kalau di klinis biasanya digunakan 70 sampai 100 mA. Kontraksi seperti itu ototnya sangat kuat kontraksinya sampai beban eksternal itu terangkat sendiri. Nanti silakan dicoba rasanya 29 30 itu sudah seperti apa ototnya. Apalagi 70 sampai 100 mA. Dia kontraksi bukan noxious. Kontraksi. Nah. Oke. Ada yang mau tanyakan ke sini? Ya. Yang rem up rem down-nya tadi, rem up-nya harus lebih pendek daripada rem down-nya atau Iya, biasanya rem up itu ketika dia kontraksi memendek ini lebih cepat dibandingkan kontraksi memanjang, kontraksi eksentrik. Karena hubungannya nanti dengan fisiologis, di mana kontraksi eksentrik itu paling banyak menyebabkan cedera, sehingga dia harus lebih lama. Karena olahraga itu intinya mencederai otot. Karena otot tidak cedera, maka dia tidak bisa berkembang. Makanya orang latihan tuh intensitasnya selalu ditingkatkan.
sampai ototnya cedera. Tapi cederanya dalam dosis tertentu ya, bukan kemudian cedera sampai dia robek, kemudian injury, tidak seperti itu, tidak sampai injury. Nah, biasanya seperti ini melakukan lanjut ini menggunakan barbel, membawa barbel beban eksternal. Ketika dosis itu kan selalu ditingkatkan untuk meningkatkan performa atlet. Ketika peningkatan dosis itu tidak diiringi dengan kekuatannya, misal harusnya sampai 10 set, tapi dia ini hanya bisa 9,5 set, tinggal beberapa repetisi belum bisa diselesaikan, maka digunakan Rasen Kanon untuk menyelesaikan dosis latihan. Jadi cuma membantu atlet untuk mencapai dosis latihan, karena latihan itu akan semakin lama semakin ditingkatkan dosisnya. Ketika fisiknya sudah tidak mulai memenuhi dosis, maka dia dibantu. Yang sering kita kan dibantu dengan suplemen ya, makan obat, makan protein dan lain sebagainya misalnya. Ini dibantu dengan elektro. Kalau pernah melihat film Shaolin Soccer itu khususnya dia diberikan elektro di dalam kolam renang. Karena memang seperti itu perkembangan teknologi saat ini, meningkatkan kapasitas fisik dengan modalitas di luar. Tidak ada yang tanyakan lagi? Lagi di video. Aplikasinya cukup mudah. Ada yang tanyakan? Bisa diaplikasikan di abdomen, sit up, siapa lagi? Gastrok, jinjit berarti. Untuk durasinya nggak ada batasan. Durasi mengikuti program latihan. Jadi atlet itu kan di program latihan, program dosisnya berapa set, berapa repetisi keberapa dia tidak mampu, jadi kita tambahkan dengan Rasen Kanon. Sudah diajarkan untuk menghitung dosis latihan, bebannya, repetisinya, berapa set. Jadi itu terapi latihan mungkin. Ya. Kalau durasi sama intensitas itu satu perluasan di otot kecil itu beda apa sih? Durasi apanya? Nggak diperhatikan. Bisa di otot kecil. Oh ini enggak, otot kecil maksudnya tipe 1. Tipe ini menstimulasi tipe 2, bukan tipe 1. Lebih di tipe 2. Bukan tipe 1. Tipe 2 itu lebih untuk kecepatan, atau kecepatan ya. Nama power, kekuatan. Itu tipe 2. Tipe 1 itu untuk daya tahan. Fast twitch. Ya. Yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada silahkan untuk dipraktekkan. Cukup mudah prakteknya. Untuk pause atau stop kita klik orange lagi. Kemudian kita bisa pilih stop atau pause. Ini stop. Ya, oke, silakan dinyalakan alatnya, praktek.